3539 akan memaparkan hasil praktikum saya guna memenuhi tugas di mata kuliah praktikum IPA di SD berjudul Simbiosis. Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup dalam jangka waktu tertentu. Dalam hubungan ini, ada pihak yang diuntungkan, dirugikan, dan pihak yang tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Jenis-jenis simbiosis ada 3. 1. Simbiosis parasitisme. 2. Simbiosis komensalisme. Dan ketiga, simbiosis mutualisme. Pertama, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Contohnya ada video berikut. Nyamuk dan manusia disebut simbiosis parasitisme karena nyamuk mendapat makanan berupa darah manusia, sedangkan manusia dirugikan karena merasa gatal dan bisa terkena penyakit. Kutu dan kucing disebut simbiosis parasitisme karena kutu mendapatkan keuntungan, sedangkan kucing dirugikan. Kutu hidup di tubuh kucing dan mengisap darahnya sebagai makanan. Kutu mendapatkan tempat hidup dan makanan, tetapi kucing merasa gatal, tidak nyaman, bahkan bisa sakit karena gigitan kutu tersebut. Benalu dan pohon mangga disebut simbiosis parasitisme karena benalu mendapatkan keuntungan, sedangkan pohon mangga dirugikan. Benalu menempel pada pohon mangga dan mengambil air serta zat makanan dari pohon tersebut untuk hidup. Akibatnya, pohon mangga menjadi lemah, pertumbuhannya terganggu, dan dapat mengering jika benalu terlalu banyak. Yang kedua, ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu diuntungkan dan yang satu tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Contohnya ada pada video berikut. Tanaman anggrek menumpang di pohon lain disebut simbiosis komensalisme karena anggrek mendapat tempat hidup dan sinar matahari, sedangkan pohon tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Tanaman sirih dan inangnya dikatakan mengalami simbiosis komensalisme karena tanaman sirih mendapatkan keuntungan untuk hidup, sedangkan pohon inangnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Burung bangau dan kerbau dikatakan simbiosis komensalisme karena burung bangau mendapatkan keuntungan dengan mengikuti kerbau untuk mencari makanan seperti serangga atau hewan kecil yang muncul saat kerbau berjalan di rumput atau lumpur, sedangkan kerbau tidak dirugikan maupun diuntungkan dengan hadirnya burung bangau. Yang ketiga ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya ada pada video berikut. Kupu-kupu dan bunga dikatakan mengalami simbiosis mutualisme karena keduanya saling menguntungkan. Kupu-kupu mendapatkan makanan berupa nektar atau air manis dari bunga, dan bunga terbantu proses penyerbukannya karena serbuk sari menempel pada tubuh kupu-kupu lalu berpindah ke bunga lain. Burung pelatuk dan pohon dikatakan simbiosis mutualisme karena keduanya saling mendapatkan keuntungan. Burung pelatuk mendapat makanan berupa ulat atau serangga yang ada di batang pohon, dan pohon mendapat keuntungan karena serangga yang merusak batangnya berkurang sehingga pohon menjadi lebih sehat. Semut dan kutu daun dikatakan simbiosis mutualisme karena keduanya saling menguntungkan. Semut mendapat makanan berupa cairan manis yang dihasilkan kutu daun, dan kutu daun mendapat perlindungan dari semut terhadap serangan musuh atau predator yang menyerangnya. Kesimpulan. Sekian praktikum yang saya laksanakan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.